Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang contoh soal profesional. Kali ini kita akan membahas untuk kisi-kisi nomor 42 sampai nomor 43. Kita fokus di perkiraan panen kelapa sawit. Pada kisi-kisi nomor 42 nanti disajikan narasi tentang jumlah pohon kelapa sawit dan kerapatan panen. Peserta mampu mengukur perkiraan panen sawit dengan tepat. Selanjutnya, di nomor 43, disajikan narasi tentang fase kemasakan buah sawit. Peserta dapat merencanakan waktu panen yang paling tepat. Soal nomor 1. Anak perusahaan perkebunan sawit yang terkenal memiliki lahan sawit menghasilkan seluas 50 hektar. Di dalam hamparan kebunnya terdapat populasi tanaman sawit sebanyak 140 tanaman per hektar. Salah satu proses kegiatan pemeliharaan adalah melakukan fiksasi panen harian dan setelah diinventarisasi didapatkan angka kerapatan panen 0,4. Jika setiap tenaga kerja hanya mampu memanen sebanyak 100 tandan dan perusahaan tersebut hanya memiliki 7 tenaga kerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk memanen adalah, di sini yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memanen dengan luas 50 hektar, kemudian populasi tanaman sawitnya itu ada 140. Untuk menjawab soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus menuliskan apa saja yang diketahui di soal tersebut. Diketahui yang pertama adalah luas lahan sebesar 50 hektar, kemudian jumlah populasi 140 tanaman, kemudian AKP-nya, angka kerapatan panen 0,4, kapasitas panennya 7 orang, kemudian kapasitas panen 100 tandan per tenaga kerja. Tenaga kerjanya 7 orang. Yang ditanya waktu untuk panen. Memanen. Jawab, luas lahan dikali jumlah populasi dikali angka kerapatan panen dibagi 7. Luas lahannya 50 dikali 140 dikali 0,4 dibagi 100. Terus hasilnya adalah 28 orang, kemudian dibagi 7. Jadi hasilnya adalah 4 hari. Nah, jadi dengan luas lahan 50 hektar, populasi tanaman 140, kemudian AKP-nya 0,4, kapasitas panen itu ada 100 tandan, kemudian tenaga kerjanya itu ada 7 orang.
Nah, kapan waktu untuk memanen berarti rumusnya adalah luas lahan dikali JP dikali AKP dibagi 7. Nah, berarti jawabannya adalah E, 4 hari. Soal nomor 2. Anda memberikan tugas ke tenaga kerja untuk melakukan taksasi panen harian pada lahan kelapa sawit yang sudah menghasilkan seluas 50 hektar. Dengan populasi per hektarnya sebanyak 140 tanaman, berdasarkan hasil taksasi tersebut diketahui angka kerapatan panen sebesar 0,4. Pada kasus tersebut, setiap tenaga kerja hanya mampu memanen sebanyak 100 tandan. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memanen agar proses pemanenan selesai dalam waktu 1 hari? Seperti biasa, kita langsung tuliskan yang diketahui dulu untuk memudahkan. Diketahui yang pertama adalah luas lahan. Luas lahan yaitu 50 hektar. Populasinya 140 tanaman. AKP 0,4. Kapasitas panen 100 tandan per tenaga kerja. Kemudian yang ditanya adalah kebutuhan tenaga panen. Cara jawabnya adalah kita pakai rumus kebutuhan tenaga panen sama dengan luas lahan dikali jumlah populasi dikali AKP, angka kerapatan panen, dikali kapasitas panen. Dibagi kapasitas panen. Jadi luas lahannya 50, kemudian dikali 140, dikali 0,4, dibagi 100, hasilnya adalah 24 orang. Jadi kesimpulannya, dengan luas lahan 50, kemudian jumlah populasi 140, AKP-nya 0,4, kapasitas panen itu 100 tandan per tenaga kerja. Jadi berapa kebutuhan tenaga kerja untuk bisa dilakukan proses pemanenan selesai itu dalam 1 hari. Jadi jawabannya adalah 28 orang. 28 orang ini akan bisa memanen dalam 1 hari. Jawabannya adalah I. Soal nomor 3. Pekerja perkebunan kelapa sawit diminta untuk menghitung jumlah tenaga panen yang dibutuhkan dengan data rata-rata hasil panen 24.000 kg per hektar per tahun. Luas lahan secara keseluruhan 1.000 hektar, kapasitas panen maksimal 1.500 kg per hektar, dan jumlah hari kerja 294 hari per tahun. Berapa kebutuhan tenaga panennya? Jadi yang ditanya di sini adalah kebutuhan tenaga panen. Biasa kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Diketahui rata-rata hasil panen adalah 24.000 kg per hektar per tahun.
Luas lahan 1000 hektar. Kapasitas panen maksimal adalah 1.500 kilogram per hektar. Jumlah hari kerja 294 hari per tahun. Yang ditanya adalah kebutuhan tenaga panen. Yang ditanya adalah kebutuhan tenaga panennya berapa. Untuk menjawabnya, kita masukkan ke rumus KTP, kebutuhan tenaga panen, sama dengan HP hasil panen dikali luas lahan LL, atau kita singkat LL, kita bagi kapasitas panen dibagi jumlah hari. Bagi jumlah hari. Langsung kita isi ke rumusnya. HP-nya berapa? 24.000 dikali 1000 kali 1000, kemudian dibagi 1.500 dibagi 294. Jadi hasilnya adalah 54 pekerja per hari. Dan jawabannya adalah 54 C. 54 pekerja per hari. Soal nomor 4. Petani kelapa sawit akan melakukan perkiraan produksi hasil panennya dengan jumlah tenaga kerja 28 orang. Jumlah pohon sawit 100 pokok. Kemudian angka kerapatan panennya 20%, rata-rata berat tandan 10 kg, maka perkiraan produksi sawit adalah diketahui jumlah populasinya. Jumlah populasi 100 pokok AKP 20%, berat tandan rata-rata 10 kg. Yang ditanya adalah perkiraan produksi. Kita jawab AKP sama dengan jumlah pokok dikali 100%.
sama dengan 100 20 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 20. Berat tandan rata-rata dua ratus kilogram perkiraan produksinya atau 0,2 dikali 100 dikali 10. Nah, ini lebih mudah. Jadi hasilnya adalah 200 kilogram. Dan jawaban yang benar adalah B. Nomor 5. Seorang manajer kebun memerintahkan pekerjanya melakukan sensus terhadap buah kelapa sawit pada lahan perkebunan yang baru berproduksi. Untuk perencanaan waktu panen buah sawit, hasil sensus diperoleh dari 100 pohon yang dijadikan sampel. Diketahui 10% sudah memasuki tingkat kematangan fraksi 2, fraksi 3, dan fraksi 4. Sisanya masuk pada fraksi 0 dan fraksi 1. Berdasarkan tingkat kematangan tandan kelapa sawit, maka waktu panen yang ideal adalah, nah di sini yang ditanya adalah tingkat kematangan gitu ya. Berdasarkan tingkat kematangan tandan kelapa sawit, maka waktu panen yang ideal. Waktu panen yang ideal. Jadi kawan-kawan, untuk tingkat kematangan kita harus tahu dulu bahwa tingkat kematangan tandan kelapa sawit kalau di fraksi 00 itu artinya tidak ada membrondol, atau sangat mentah. Sedangkan di fraksi 0 itu artinya membrondol 1 sampai 12,5% kategori mentah. Kalau fraksi 1 itu membrondol 12,5 sampai 25% atau kurang mentah.
Nah, kalau kurang mentah ini, dia masa panennya itu waktu panen ideal 5-7 hari. Kalau fraksi 2, membrondol 25% sampai 50%. Sorry, di sini kurang matang ya, kurang matang. Kalau di sini 50% matang 1, sepuluh sampai 12. Fraksi 3, membrondol 50 sampai 75%, matang 2, 13 sampai 15 hari. Kemudian fraksi 4, membrondol 75 sampai 100%, artinya sudah lewat matang. Lewat matang 1, masa panennya itu dipanen pada 17 sampai 18 hari. Kemudian yang terakhir ada fraksi 5, buah dalam ikut membrondol. Atau lewat matang 2, 22 sampai 25 hari. Nah, berdasarkan informasi ini, jawaban yang sesuai yaitu berdasarkan tingkat kematangan tandan kelapa sawit, waktu panen yang ideal adalah ya 6-8 hari. Kita lihat yang mendekati antara 5-7 ini. Perbandingan antara dua ini. 6-8 hari. Nomor 6, proses perencanaan waktu panen sawit didahului dengan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan pada lahan perkebunan yang baru memulai produksi. Pekerja pada perkebunan kelapa sawit melaksanakan sensus terhadap 100 pohon sampel dengan data awal sebagai berikut. Sebanyak 25% pohon sudah memiliki tingkat kematangan baku 2, baku 3, dan baku 4. Berdasarkan tingkat kematangan, maka waktu panen yang ideal adalah, kalau kita kembali lagi ke informasi yang tadi, berarti waktu panen yang ideal itu adalah 5-7 hari sekali. Itu sudah ideal. Nomor 7, perusahaan Sinarmas akan memanen kelapa sawit seluas 100 hektar dengan populasi per hektar 143 tanaman. Setelah dilakukan survei, diketahui kerapatan panen
Setelah dilakukan survei, diketahui kerapatan panen 1:4. Rata-rata berat TBS 25 kg dan kapasitas panen 750 kg per hari kerja. Dari data tersebut, tenaga panen yang dibutuhkan sebanyak Nah, di sini kita harus cari tenaga panen yang dibutuhkan. Jadi caranya adalah 100 dikali 143 sama dengan 14.300 tanaman. Kemudian 14.300 ini dikali 0,25 dikali 25. Hasilnya adalah 89.375 kilogram. Nah, 89.375 kita bagi dengan 750. Hasilnya adalah 119 HK. Jadi jawaban yang betul adalah di 119. Nomor 8. Pada perusahaan kelapa sawit PT Warna Sawit Subur Lestari, diperoleh data estimasi produksi per tahun 2.500 ton. Panen pada hari libur per tahun 10%. Kapasitas panen maksimal per hari kerja 1.500 kg per hari. Jumlah hari kerja per tahun 294 hari per tahun. Berapa kebutuhan tenaga panen? Kebutuhan tenaga panen berarti 2.500 dikurangi 250 sama dengan 2.250 ton. Kita nggak pakai rumus tulis diketahui lagi. Berarti 1.500 dikali 294 sama dengan 141.000 kilogram atau 441 ton. Sehingga 2.250 dibagi 441 sama dengan 5 pekerja. Jawabannya adalah B, 5 pekerja per hari. Soal nomor 9. Perusahaan Sinarmas akan melakukan pembukaan lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit menggunakan bulldozer, grader, dan ekskavator. Alat untuk pembukaan lahan ini disebut secara karena menggunakan alat, kita menggunakan alat. Berarti jawaban yang cocok adalah secara mekanik, ya, menggunakan alat. Nomor 10, pembukaan lahan untuk penanaman pada areal yang belum pernah dipakai untuk budidaya
disebut ya new planting. Nomor 11. Alat pengolahan tanah pertama yang digunakan untuk memotong, memecah, dan membalik tanah disebut, betul sekali, disc plow. Alat pengolah tanah yang digunakan untuk menggemburkan dan meratakan tanah disebut, nah di sini adalah untuk menggemburkan dan meratakan tanah. Nah kalau disc plow kan ini dia nih, ini contoh, ini gambar disc plow, kemudian ini harrow, terus land roller ini gambarnya, pulverizer itu untuk penghancur batu bara, digunakan untuk menghancurkan potongan batu bara menjadi partikel halus. Kemudian rotary plow ini, rotary plow. Karena di sini yang ditanya adalah untuk menggemburkan dan meratakan tanah, maka jawaban yang benar adalah iya, harrow. Harrow itu untuk meratakan dia. Nomor 13. Berapakah kebutuhan tenaga panen jika suatu areal perkebunan sawit yang akan dipanen 100 hektar mempunyai angka kerapatan panen? Berapakah kebutuhan tenaga panen jika suatu areal perkebunan sawit yang akan dipanen 100 hektar mempunyai angka kerapatan panen 1:5, rata-rata berat buah 10 kg, dalam 1 hektar populasinya 143 batang, 1 kapasitas panen 750 kg per hari kerja. Soal nomor 13, jawabannya adalah D, 38 pemanen per hari kerja. Nanti bagaimana cara carinya? Boleh kawan-kawan tuliskan di dalam komentar ya. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.